Feni telah memenangkan persidangan ini. Jadi gugatan pihak mereka telah ditolak karena dianggap banyak sekali kesalahan dalam gugatan yang dilakukan. Seperti yang dari awal saya bilang, banyak yang saya kritik, tapi dari sisi sana banyak yang memberontak. Niat kita berbuat baik, tapi lama-lama gue pikir semakin gue kritik, semakin memberontak mereka, tapi mereka rubah, mereka ikutin yang saya kritik. Ujungnya mereka jadi pintar dengan idenya kita. Maka saya berhenti berkata-kata, saya biarkan air itu mengalir dengan treknya. Maka ujungnya hari ini, kemarin tanggal 28 Juli sudah ditolak gugatannya. Nah, inilah putusannya. Jadi mengabulkan eksepsi termohon yang menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara akuo. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara akuo. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon, menghukum pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Demikian. Jadi jangan nanti pergi konsultasi ke ahli, bilang kita nggak boleh mengabarkan ini. Enggak, ini negara merdeka bro. Yang namanya sesuatu yang sudah diputuskan itu boleh dikabarkan, apalagi dengan kuasa hukumnya. Jadi coba aja konsultasi ke 10 ahli lagi, kumpulin 10-10-nya satu kali. Kalau perlu 10-10-nya bawa ke saya biar berdebat materi. Nanti lu tahu, nggak semuanya yang sebut ahli itu ahli, nggak semuanya yang diam itu bukan ahli ya. Jangan terlalu melangkahi di negara orang, apalagi dengan kita praktisi. Kalau lu mau antara suami istri kayak gitu nggak apa-apa. Jangan kita praktisi pun lu tender, jangan, tidak baik untuk kesehatan ya. Gitu. Jadi dari saya sih demikian. Ini langkah pertama kita. Kita sudah memenangkan Feni dalam persidangan ini. Mau apapun bahasa mereka, ya bagi saya judulnya Feni menang. Oke? Dan mereka kalah. Dan ini adalah langkah pertama kemenangan Feni. Setelah ini Feni akan selalu dan tetap menang dalam setiap langkah dalam hidupnya, baik dalam hukum maupun di luar hukum. Artinya status baru Kak Feni sudah berubah ya Bang? Menjadi seorang single gitu. Apa gimana? She's always single, man. Enggak, dengan hasil putusan. Oh iya, jadi lebih dipertebal lah. Single. Diresmikan gitu ya. Kak Feni gimana, merasa lega dengan hasil putusan ini? Ya alhamdulillah, bersyukur sama keputusan keputusan Pengadilan Agama. Ya bersyukur. Makasih juga buat Bang Daren, Pak Daren, udah mau direpotin, udah mau tolongin. Makasih Bang. Pokoknya sampai saat ini mungkin nggak mudah ya, mungkin terganggu kerjaan, kemana-mana energi, pastinya Bang Daren juga, iya juga. Semoga aja besok pelajaran buat Penny, semoga nggak nikah siri. Langkah kedepannya apa nih? Langkah kedepannya nggak nikah siri. Selain itu mungkin akan memilih lagi kah pasangan? Enggak dulu. Pengen sendiri aja dulu. Membesarkan anak-anak ya? Iya. Ini kan sesuatu yang menyenangkan buat kamu pastinya. Iya. Ya kan, kamu juga happy ya Bang. Nah, Tujuan kita kan senang. memperjuangkan dia. Ini bukan masalah nama, bukan masalah piala. Tujuan kita memperjuangkan dia. Dia ini mewakili wanita Indonesia. Jadi kalau dia menang, ini kemenangan wanita Indonesia, bukan hanya seorang Feni loh. Oke, ini terbukti ya Bang, Iya. bahwa ini perempuan Indonesia. Iya dong. Oke. Pasti kan kamu ada sesuatu yang ingin kamu lakukan balik dari segala macam. Mungkin Abang
untuk sikat balik. Ya kan sudah ada beberapa laporan pidana yang kita buat. Walaupun tidak semua langkahnya bisa kita tampilkan di media, walaupun terlalu banyak tuntutan daripada netizen yang sudah tidak sabar menanti, ya kita tetap konsisten dengan dialog kita, sabar dan tetaplah bersabar. Ya, tidak semuanya bisa kita expose karena waktunya juga, ya kan? Karena nanti media juga tidak setiap time available buat mengangkat cerita kita, karena mereka juga punya cerita pribadi di balik rumah mereka. Jadi ya kita ya saling maklum lah. Intinya kita saling mendukung. Tapi buat Feni menjadi pembuktian gak sih Fen bahwa ya udah apapun yang lo katakan selama ini, apa yang lo omongin semua ini terbantahkan. Iya, Gimana Fen? perbantahan apa? Coba bagi bahasa Indonesia. Jadi hasil putusan hari ini membantah semua omongan jelek dan tudingan jelek terhadap kamu dari pihak sana. Seperti itu gak yang kamu rasakan? Sama ini kan kamu kan dihujat, dijelekin, bla bla bla. bla. Beda nggak sih tempatnya? Tempatnya beda nggak? Enggak sih, maksudnya gini ya. Ini kan awal dari kemenangan, Fren. Maksudnya gini, walaupun ini bukan perkara ITE, bukan perkara pidana, bukan apa-apa. Ini kan perkaranya you gitu. You menjadi tergugat di dalam perkara ini. Nah, hari ini you menang dalam perkara ini. Gimana perasaannya? Ya pasti kan ya sedikit banyak kan you seperti bola yang keluar dari air. Orang jadi melihat wujud you jadi lebih bersih, tau nggak? Iya. Selama ini kan orang hanya mendengar, kayak itu sesuatu yang berada di bawah tekanan air loh gitu. Dan sekarang kan lu udah keluar ke permukaan, orang sudah jelas lihat wujudmu kan gitu. Dan akan semakin jelas wujudmu dengan satu persatu nanti terbukti kasus-kasus yang sudah kita laporkan. Dengan tidak ada pemalsuan ya. Semuanya kita buat dengan kenyataan dan keabsahan hukum. Satu persatu jika terbukti nanti akan semakin jelas identitas dan karaktermu. Dan Bang ini makin memudahkan, ini awal juga untuk dimudahkan langkah-langkah hukum Abang ke depan gak sih Bang? Bersandar pada ini dulu. Sebenarnya sih tidak ada sangkut pautnya. Seperti ini di jalan yang kiri, saya yang itu di jalan yang kanan. Cuma ya satu beban telah berkurang. Selama ini kan pressure-nya kan di perdata ini walaupun gimana kan ya kita malah khawatir dengan mereka-mereka yang ada di situ hari itu, maksudnya ya. Saya khawatirnya bukan dengan faktanya, saya khawatir dengan pandangannya. Kalau faktanya saya confident banget, makanya saya mau bela Feni. Tapi pandangannya tidak selamanya yang kita lihat sama yang dengan mereka lihat. Kenapa dibilang berhasil meracunin? Enggak, kita hanya menyatakan apa yang terjadi. Sementara ada beberapa yang merangkai kejadian itu seakan-akan terjadi. Jadi pasti akan lebih susah mereka. Kenapa? Harus mencari-cari dan mengkait-kait. Sementara kita hanya tinggal mengangkat dan mengungkap. That's all. Gitu. Jadi pasti akan lebih ribet mereka daripada kita. Betul. Hasil ini kan ditolak ya Bang. Berpengaruh gak sih Bang sama anak nantinya Bang? Ini harapan dia kan ketika isbat. Dia punya tujuan masih Bang. Akhirnya ditolak nih. Berpengaruh gak sama nanti hak dia hak anak segala macam? Sekarang gini kita bilang kalau dia andai kata dikabulkan pun, kalau anaknya nggak mau ke dia gimana? Sekarang mau lihat anak untuk apa? Kenapa anaknya? Alah, kan makanya gue bilang ayah itu banyak fasenya. Apalagi bagi mereka-mereka yang menikah di luar catatan seperti ini. Yang tahu dia ayahnya itu hanya dua, Tuhan dan ibunya. Nah sekarang kalau ibunya, sekarang banyak kejadian ya, gue bilang. Si A malah ditunjuk ke B, inilah bapakmu katanya. Kenapa? Terutama mereka-mereka yang menikah di usia muda ya. Dengan jengkelnya melihat perilaku ayah dan pria itu, ibu itu menjadi ilfil, sehingga merasa tidak pantas dia menjadi seorang ayah biologisnya. Maka dia menunjuk lelaki lain yang kebetulan siap menerima anak ini mungkin lebih layak daripada anak kandungnya. Ya, karena dia bilang anak kandung apa? Yang dinafkahi? Enggak dong. Momongan, sentuhan, sandaran seorang ayah itu lebih mahal daripada uang satu ikat yang cuma warna biru yang mereka kasih setiap bulan. Ya, kita bisa buat itu berapa gepok juga satu hari. Tapi kasih sayang kan kita nggak bisa ciptakan.
Nah itu, jadi banyak laki-laki yang terpleset, yang terjerumus, yang sesat kalau boleh saya bilang, di dalam pengertian menjadi seorang ayah. Kenapa kok jadi ayah? Karena saya yang menghamili ibunya? Enggak. Ya, kalau hanya yang menghamili aja yang menjadi ayah, dunia ini mungkin 90% ayah. Bagaimana dengan ibu-ibu yang ditinggalkan suaminya? Wanita-wanita yang ditinggalkan suaminya menjadi single parent yang membesarkan anaknya. Dia menjadi ayah dan ibu untuk anak itu. Gimana? Hah? Sehingga anak itu tidak merasakan membutuhkan seorang sosok lelaki loh. Kenapa? Dia punya dua figur. Dia bisa menjadi seorang lelaki yang melindungi, dan dia bisa menjadi seorang ibu yang mengayomi. Tapi paling tidak berarti ada ketenangan dari Penny sekarang ya. Ada. Pasti lebih tenang ya, karena Tenang. toh juga kamu tidak pernah membutuhkan pengakuan. Iya, Dari nggak butuh karena udah kebiasaan Penny apa sendiri. Malahan nggak ada dia tuh nggak rugi, malah bagus. Sama aja. Tabungan makin banyak. kumbang-kumbang yang datang lebih banyak loh. Kasar. Ya kan? Lagi? Tapi dengan status baru ini pasti ada laki-laki yang mencoba dekat ya sih. Iya, tapi dia selalu konsultasi sama lawyer dulu. Gitu. Bang, gimana? Enggak. Bang, gimana? Coba. Bikin posesif, Bang. Melindungi. Oh iya. Kita kan kayak real personal bodyguard sekarang. Iya kan? Gimana Bang? Nanti. Gimana Bang? Coba. dia kita kasih karakter senior lah. Bimbingan seorang senior. Kan nggak harus lahir kandung. Iya kan? Saya anggap dia sebagai adik perempuan saya dari awal pertama kali saya ketemu dia. Ya, saya nggak tahu gimana dia nganggap saya. Dari pertama kali saya ketemu, saya dengar cerita dia, saya anggap dia itu seperti adik perempuan saya yang sedang saya dampingi. Itu aja. Sama, saya ngerasa abang juga. Nah, itu. Kayak ngerasa dilindungi. Abang kami ya. Abang kami. Bang, kita tadi ada dalam putusan ada bahasa bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berhak mengadili seperti itu Bang. Artinya mungkin kalau dengan begitu bisa mengajukan lagi di tempat yang Pengadilan Agama yang lain atau seperti Jadi gini. apa bahasanya Bang? Pertanyaannya bagus ya. Jadi gini. Kita kan banyak buat laporan ya. Sebetulnya ini laporan yang banyak sudah kita buat ini bagaikan kendaraan yang saya bawa dengan full rem daripada gasnya. Hampir di setiap langkah mereka buat celah. Ya. Hampir di setiap langkah mereka ciptakan kesalahan, mereka ciptakan pidana. Contoh ini di dalam perdata ini aja ya. Mereka bisa bawa saksi palsu. Ini nggak usah saya bilang dugaan ya. Mereka bisa membawa saksi palsu yang untuk menyatakan bahwasannya dia tidak tinggal di alamat ini dan dia tidak pernah ada di rumah ini. Ini aja kalau mau gua angkat kena lagi satu warga asing dan satu warga lokal kena lagi. Nah, cuma mana? Tadi jangan dibilang lawyernya bikin laporan terus bikin. Ya namanya kita kan seperti dokter. Kita belajar hukum, mereka belajar medis. Di mana aja penyakit ditemukan, kita seperti surgeon harus kita ambil tindakan. Kita nggak bisa tutup mata diam. Nanti makanya apabila saya diamkan hal ini, nanti akan banyak sekali hal yang harus saya diamkan di dalam perjalanan hukum saya. Makanya di mana aja ada kesalahan pasti saya tegur, baik on maupun off screen. Baik di dalam kuasa maupun kita jalan aja gini, ada sesuatu yang salah, naluri kita sudah memanggil, kita otomatis akan apa menegur. Dia dengar enggak itu masalah nanti, konsekuensinya seperti apa ya dia akan tahu sendiri. Gitu. Jadi alamatnya sudah nggak benar. Gitu. Ya banyak lagi lah yang dari awal pun gue bilang namanya aja bisa salah digugat. Nah ini gue belum pernah bilang ini ya, saya nggak mau kasih kunci ke mereka. Gitu. Nama aja salah digugat, mau bilang apa lagi? Nanti kalau gue bilang, dia bilang nanti katanya lawyernya sombong. Enggak, kita bicara materi. Penny itu digugat dengan nama yang salah, alamat yang salah, judul yang salah. Saya nggak mau ngecilkan lah, gitu. Karena lawyer yang megang persidangan itu baik, sopan banget, ya. Bukan yang berkoar-koar di TV, di layar media ngambil kesempatan itu kan gitu. Yang itu sopan banget, bisa nggak mau ngecilin dia lah, gitu. Dah, dia orang baik.
nggak kayak yang lain-lain gitu. Kita bukan takut bro, kasarnya ya, terlalu kecil ini perkara, entah gimana pernah kita pegang. Cuma konteksnya, jangan coba-coba nakut-nakutin orang dengan bawa keramaian. Salah alamat kalian ya, semakin ramai kalian semakin jadi kita. Nah itu aja intinya. Dan termasuk gue bilang, kalau boleh kalian lihat di story sosial media beberapa orang lah, terutama yang sekolah hukum ya gitu. Setelah ditolak ini ya, mungkin gedek atau mungkin kayak orang yang kurang makan garam gitu kan, bisa posting, ya udah ya, lain kali jangan kawin siri lagi ya, jangan nikah siri lagi ya, lagi begini. Oh my god, kalian benar-benar menghancurkan maruah praktisi hukum di Republik ini loh gitu. Tidak ada profesionalismenya. Urusan apa? Lu pengacara, apa istri baru dari seseorang kan gitu. Yang kita lihat kan cuma satu istri ya, jangan-jangan kan ada yang nggak terlihat lagi gitu. Jangan, jadi apa gitu? Kok ngeri banget gitu. Kita interest kepada klien tidak sampai begitu loh gitu. Mungkin bisa-bisa kalau kita lepas ini Feni bisa dijambak kali rambutnya kan gitu. Begitulah gemesnya nengok Feni kan gitu. Parah banget ya. Nanti ada story ya itu. Gua apa kasih lihat. Saya dikirimin Feni kemarin. Bang lihat bang, pantas bang. Dia pun kan cewek bang. Pantas dia bikin saya dulu bang. Aku bilang udah kau diam aja nggak usah digubris. Udah kita fokus pada materi aja. Ntar juga gagak akan sesak napas dengan ketinggian elang kok. Gua bilang. Ya kan. Oke. Jadi selamat ya. Oke. Thank you bang. Thank you. Udah, rumahnya. Ya komennya gitu. Mbak Feni sini dong bang, foto 1, 2, 3. Komennya lucu-lucu tadi ya? Siap. Iya kan.